Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Pada pekan ini, insya Allah kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Oke, mudah-mudahan mahasiswa semua bisa menyimak dengan baik. Pembahasan pada pertemuan kali ini, yang pertama kepemimpinan dalam pendidikan, yang kedua fungsi kepemimpinan dalam pendidikan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, keempat keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin, kelima kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Satu, kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan, pengertian menurut beberapa para ahli, menurut Sutrisno 2014 halaman 213 bahwa kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Kemudian menurut Vincent Gasper dan Malavising menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana seseorang atau kelompok orang atau tim menginspirasikan, memotivasi, dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jadi, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, menurut kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk memimpin, membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi dan menggerakkan pelaksana pendidikan untuk saling bekerja sama agar tujuan pendidikan atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dua, fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan diantaranya yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yaitu pengetahuan dan keahlian seorang leader, lembaga atau jenis pekerjaan tempat pemimpin itu melaksanakan tugasnya, sikap kepribadian pemimpin, kemudian sikap-sikap kepribadian pengikut. Yang keempat, keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam memimpin yaitu yang pertama, keterampilan dalam hubungan insani. Kedua, keterampilan dalam administrasi personal. Ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Keempat, keterampilan dalam menilai. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan eh, komite serta pihak lain yang terkait untuk bekerja sama atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tahun 2000. Menurut Saparudin 2010 bahwa kepemimpinan pendidikan yang dijalankan oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan lainnya mengandung unsur-unsur yaitu satu, proses mempengaruhi para guru, pegawai, dan murid-murid serta pihak terkait, komite, dan orang tua siswa. Dua, pengaruh yang dimaksudkan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan. Tiga, berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas pembelajaran. Empat, kepala sekolah diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan atau yayasan bidang pendidikan. Kelima, tujuan yang dicapai melalui proses kepemimpinannya yaitu tercapainya tujuan pendidikan, lulusan berkepribadian baik dan berkualitas. Keenam, aktivitas kepemimpinan lebih banyak orientasi hubungan manusia daripada mengatur sumber daya material. Menurut Ru Endrak 1980 halaman 132 mengatakan bahwa ada 5 kewajiban dan tanggung jawab kepala sekolah, yaitu satu, berinisiatif meningkatkan dalam teknik dan metode pengajaran.
2. Melaksanakan kurikulum secara baik sesuai kebutuhan pelajar. 3. Mengatur para guru untuk memotivasi para pelajar dan tingkatan optimal. 4. Memberikan peluang kepada para guru untuk mengikuti program pengembangan pribadi guru. 5. Mengatur para guru, memberikan koordinasi, dan menempatkan mereka mengajar mata pelajaran tertentu atas setiap tingkatan yang baik. Menurut Amiruddin 2006 dalam Nasution 2015, kepemimpinan dalam konteks manajemen berbasis sekolah membutuhkan kepala sekolah yang memenuhi karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan atau visioner. Yang kedua, menyadari bahwa perubahan adalah merupakan suatu keharusan. 3. Berpandangan bahwa sekolah adalah lembaga publik yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. 4. Memahami arah kebijakan pendidikan secara nasional, memiliki keterampilan untuk mengatasi permasalahan proses pembelajaran, dapat melakukan interaksi yang positif dengan dunia usaha dalam upaya mencari dana untuk kepentingan sekolah dan lain sebagainya, atau wirausaha jasa pendidikan. Dan selanjutnya memiliki visi yang konkret tentang implikasi pendidikan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, menyadari bahwa masyarakat adalah mitra dan memberikan akses ke sekolah untuk pengembangan lembaga. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan kepala sekolah, di antaranya menurut Beckhardt 1992 terdapat 4 gaya kepemimpinan dasar, yaitu 1. Gaya directing, kedua gaya coaching, ketiga gaya supporting, 4 gaya delegation. Kesimpulan dari pembahasan kali ini bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk memimpin, membimbing, mengarahkan, memotivasi, mempengaruhi, dan menggerakkan pelaksanaan pendidikan untuk saling bekerja sama agar tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai efektif dan efisien. Departemen Pendidikan Nasional menyusun 7 fungsi kepemimpinan pendidikan yang disingkat menjadi EMASIM atau edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja sama dan berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah ilmu baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.